Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, syukur kita bisa berjumpa kembali pada kali ini di kajian Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan. Dalam hidup kita sering menghadapi yang namanya nafsu. Nafsu sering sekali dipandang sebagai hal yang negatif. Tidak banyak orang memahami nafsu itu kepada posisi yang positif. Dan jarang juga orang memahami bagaimana supaya nafsu itu menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya mutlak kepada hal yang negatif. Maka muncul nih pertanyaannya yang menjadi tema kita kali ini. Menundukkan hawa nafsu dengan mengikuti sunnah. Dalam hadis Arba'in, hadis nomor 41, An Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Artinya dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ini menunjukkan apa? Sebuah metode. Bagaimana cara seorang bisa menundukkan hawa nafsunya? Yaitu secara gamblang Rasulullah menyatakan bahwa tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kemudian pertanyaan tadi kita ungkit kembali. Apakah hawa nafsu itu selalu tercela? Nah ini ya pemirsa sekalian. Apakah hawa nafsu itu selalu tercela? Maka menarik pemirsa sekalian apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Dia berkata, jika al-hawa, ya artinya hawa nafsu, digunakan secara mutlak, ya maka yang dimaksud adalah menyelisih kebenaran. Itu yang sering kita kontekskan nafsu seolah-olah memang membawa kepada keburukan. Ini semakna dengan apa? Surat Shad ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, hawa nafsu di sini artinya kita mengikuti semua keinginan kita. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti semua keinginan, maka itu dapat menyesatkan kita ke jalan Allah. Contohnya apa? Manusia punya keinginan. Punya rasa ingin. Ingin apa? Ingin memiliki, ya, ingin menguasai, ya. Nah, berapa banyak dari manusia itu kalau melihat ada orang punya apa, dia punya keinginan juga yang sama. Ingin sama posisi, ingin sama memiliki benda sesuatu, ingin sama dihargai. Itu kan nafsu semua. Kalau itu dituruti, pemirsa sekalian, maka mutlak hawa nafsunya akan menyesatkan. Inilah kenapa hawa nafsu sering konteksnya adalah negatif. Kenapa bisa menyesatkan? Ketika kita menturutkan apa yang kita inginkan dan kita tidak memiliki keimanan, ya, maka apa? Maka kita akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Kita pernah dengar nih di Indonesia, ya kan? Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, ini yang menarik sekali. Kenapa? Karena memperturutkan hawa nafsunya. Pokoknya perempuan itu, laki-laki itu harus jadi milikku. Nah, ini keinginannya. Semuanya harus pokoknya. Nah, kalau sudah berkata memperturutkan harus, itu memperturutkan hawa nafsu secara mutlak. Tanpa ada bagaimana apakah yang sesuai atau tidak dengan yang diajarkan Rasulullah. Nah, inilah yang memberikan dampak negatif pada hawa nafsu. Maka Allah mengatakan kalau kita mengikuti hawa nafsu secara mutlak, maka ia akan menyesatkan dari Allah. Contohnya tadi, cinta ditolak, dukun bertindak. Padahal kalau seorang muslim mendatangi dukun dan dia percaya, maka minimal dampak negatifnya adalah 40 hari sholat tidak terima. Kalau sampai menyebabkan kesyirikan, maka dia mati dalam keadaan syirik, dosa tidak akan diampuni. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada juga yang namanya apa yang disebut dalam surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga tempat tinggalnya. Artinya, ketika seorang itu tidak menurut semua keinginannya, dia melihat ya batasan-batasan yang harus dia rem sehingga tidak memberikan sebuah dampak untuk mengejar dan menghalalkan segala cara. Maka yang seperti itu akan diberi balasan surga sebagai tempat tinggalnya. Nah, oleh karena itu pemirsa sekalian, kita bisa melihat hadis dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang seseorang itu akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari yang lain. Ini berkaitan dengan nafsu. Ketika orang itu ya mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan ya mengontrol hawa nafsunya. Karena apa? Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak ingin ya mendapatkan murka dari Allah dan Rasulnya. Dia ingin bagaimana apa yang dia lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ini cara terbaik. Ya. Yang kedua, ia mencintai seseorang hanya karena Allah. Maka ketika itu sumbernya niatnya karena Allah, dia tidak akan mungkin menurunkan hawa nafsu. Berpisah suatu yang biasa, bertemu adalah sebuah fitrah. Ini menarik sekali. Dan yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci bila dilemparkan ke dalam neraka. Maka hawa nafsu lagi, ya, ketika dia membenci kekufuran itu, dia harus mampu menahan semua aktivitasnya, lahir dan batin, tidak dapat menjebaknya kepada kehawa nafsuan yang membawa kekufuran. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana supaya kita bisa terbebas dari hawa nafsu yang negatif, hawa nafsu yang membawa kepada kemurkaan Allah, hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kita kepada neraka. Rasul sudah bilang harus apa? Mencintai Rasul lebih dari yang lain. Kalau sudah mencintai Rasul lebih dari yang lain, kita juga secara langsung cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rasa itu mengikuti Nabi dengan rasa cinta, maka hawa nafsu kita akan dapat ditahan untuk membawa kita kepada kekufuran. Oleh karena itu, selalulah tetap mencari ilmu. Karena dengan ilmu kita menjadi tahu
Karena kita menjadi tahu kita menjadi mudah. Ketika suatu menjadi mudah, kita akan bahagia. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.